Selamat pagi, Shalom. Nah, hari ini kita mau ibadah ya. Nah, sebelum kita menyanyi, memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, misi kamu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semalam hingga pada hari ini kami bisa bernafas dengan segar, dan saatnya kami sekarang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi ya. Kita mau nyanyi Setinggi-tingginya langit. Ada yang tahu nggak lagunya? Kalau tahu, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Yang dibawakan oleh Miss Nei. The glory, great things He has done, so loved He. Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Wah, Miss percaya anak-anak semua pasti dalam keadaan sehat. Coba yang sudah ceria, yang sudah senang, mana senyumnya? Ih, keren sekali. Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Iya, kita harus berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini karena kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kan tadi Miss sudah tanya ya, kalau kita harus lebih ceria dan lebih semangat, senang. Supaya lebih ceria, kita mau tepuk ceria dulu ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan. Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk ceria.
pasti bingung ya karena Miss Nei tadi sendiri ya. Nah anak-anak sekarang ikutin Miss ya. Yuk kita mau sama-sama coba sekali lagi biar pada saat kita dengar firman Tuhan kita ceria. Oke siap? Yuk anak-anak ikutin Miss ya. 1, 2, 3, tepuk jari ya. Ceri. Oke, hari ini Miss Nei kembali cerita apa ini ya kira-kira? Ada yang tahu nggak ini buku apa? Kamu hebat. Ini namanya Alkitab. Alkitab ini isinya tentang firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak mau tahu, Tuhan Yesus itu baik gak ya sama saya? Anak-anak bisa taunya dari ini nih, dari Alkitab ya. Nah, kalau hari Minggu biasanya anak-anak kemana tuh? Kemana ini? Ada yang tahu? Wah hebat, ini namanya gereja. Betul, ini gedung gereja, mirip ya, betul. Nah anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang imam yang pada zaman dahulu tinggalnya di gereja atau di bait Allah. Kalau zaman dulu itu namanya bukan gereja tetapi bait Allah. Nah sudah siap kan? Sudah siap mau mendengarkan ceritanya? Pasti anak-anak sudah nggak sabar ya mau dengar ceritanya. Hari ini cerita kita tentang seorang yang nanti dipakai Tuhan luar biasa loh. Miss mau cerita hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu nggak Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu siapa ya? Wah, ada yang bilang nggak tahu, Miss. Oke, kalau mau tahu, dengar-dengaran ya ceritanya. Nah, Yohanes Pembaptis itu tugasnya adalah menyiapkan jalan untuk umat Israel. Dan Yohanes Pembaptis ini tugasnya itu adalah nanti membaptis Tuhan Yesus. Anak-anak pernah lihat gak dibaptis itu? Dibaptis itu seperti dimasukkan ke dalam kolam. Pernah lihat kolam? Nah seperti itu namanya dibaptis. Nah ini adalah tugas Yohanes Pembaptis. Mau tahu cerita selanjutnya seperti apa? Penasaran kan? Yuk. Pada zaman Raja Herodes, hiduplah seorang imam yang bernama Sakaria. Istrinya bernama Elisabet. Mereka dari keturunan Harun. Kedua orang ini adalah orang yang baik dan hidupnya selalu mengikuti perintah Tuhan. Akan tetapi mereka tidak mempunyai anak. Bahkan sampai masa tua mereka, Elisabet pun masih mandul dan mereka tidak memiliki seorang anak. Namun mereka tidak marah kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Nah, pada suatu kali saat Sakaria sedang bertugas sebagai imam di bait Allah, tiba-tiba seorang malaikat datang menghampirinya. Pada awalnya Sakaria merasa takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, Sakaria, sebab doamu telah terkabulkan dan Elisabet istrimu akan mengandung seorang anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar dan dia tidak akan minum minuman anggur dan minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan
dengan kuasa untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan Dia akan menyiapkan jalan untuk bangsa Israel. Sakaria menjadi bingung dan tidak percaya karena Sakaria dan istrinya sudah tua. Lalu Sakaria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana istri saya melahirkan? Istri saya sudah tua." Lalu malaikat itu berkata, "Sakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi." Nah, pada saat Sakaria keluar, kira-kira apa yang terjadi ya anak-anak? Wah, ternyata Sakaria itu tidak bisa berbicara atau bisu. Orang-orang kemudian mengerti bahwa pasti Sakaria mendapatkan penglihatan di dalam bait Allah. Tidak lama kemudian Elisabet mengandung, seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Sakaria. Sakaria dan Elisabet sangat bergembira. Ketika waktunya untuk Elisabet melahirkan, Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan sanak saudaranya ikut bahagia. Dan di hari yang ke-8 mereka datang untuk menyunatkan atau memberi nama. Nah, semua tetangga dan sanak saudaranya yang datang ingin memberi nama Sakaria seperti bapaknya. Namun usulan ini ditolak oleh Elisabet. Nah, Elisabet berkata nama dedek bayinya itu Yohanes. Nah, pada waktu itu juga semua orang yang datang merasa aneh karena tradisi atau kebiasaan orang Yahudi kalau mau memberi nama anak bayinya pasti namanya seperti bapaknya atau seperti sanak saudaranya seperti Ibu Elisabet. Maka orang-orang semua yang datang bertanya lagi sama Sakaria. Nah, lalu Sakaria meminta batu tulis tuh, lalu memberi nama Yohanes. Dan seketika itu juga anak-anak tahu Sakaria sudah bisa tuh berbicara atau memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira Yohanes Pembaptis kalau besar ya, kalau sudah besar mau jadi apa ya? Tapi ingat, Tuhan menyertai Yohanes Pembaptis. Nah, mungkin anak-anak juga sekarang berpikir seperti itu. Wah, nanti kalau saya besar, saya jadi apa ya? Mungkin anak-anak saat ini bingung. Tapi anak-anak harus ingat, anak-anak itu spesial loh di mata Tuhan. Wah, spesial? Apa itu spesial? Kemarin Mr. Dedi sudah pernah katakan ya, atau sudah pernah sampaikan kalau kita itu berharga di mata Tuhan, kita itu istimewa, kita itu di mata Tuhan keren sekali. Nah, anak-anak tidak perlu bingung. Kenapa tidak perlu bingung nanti besar mau jadi apa? Mungkin cita-cita anak-anak ada yang mau jadi ini nih, apa? Dokter, betul. Nih, polisi. Ada yang mau jadi nih guru. Ada yang mau jadi yang suka kalau kebakaran suka semprot-semprot tuh atau padamkan api, namanya apa ya? Damkar, betul. Ada juga yang mau jadi pendeta, mungkin ada yang mau jadi seperti itu. Nah, anak-anak tidak perlu takut, anak-anak tidak perlu bingung. Anak-anak percaya bahwa Tuhan menyertai anak-anak semuanya. Oke? Apa? Tuhan menyertai anak-anak semuanya. Yuk, sekarang anak-anak bilang, Tuhan menyertaiku. Apa? Tuhan
menyertaiku. Oke, cerita kita sampai di sini. Nanti minggu depan kita dengar cerita lagi ya anak-anak. Tetap semangat. Yuk kita mau tepuk ceria lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk ceria. Ceri. Hebat anak-anak. Yuk sekarang lipat tangannya kembali. Kita mau berdoa ya. Kita mau serahkan semua masa depan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita itu sangat spesial di mata Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami berharga atau kami spesial di mata Tuhan. Dan kami tidak perlu bingung, kami tidak perlu takut karena kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami mau serahkan masa depan kami, cita-cita kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. The glory, great things He has done.